Setiap tahun ajaran baru sekolah, biaya pendidikan menjadi perhatian orang tua siswa. Badan Pusat Statistik mencatat kenaikan biaya sekolah setiap tahun menyumbang angka inflasi. Kita lihat, berapa rata-rata biaya pendidikan di Indonesia? Kalau dari data BPS, saudara, ada peningkatan rata-rata biaya pendidikan setiap tahunnya. Di tahun 2021, rata-rata biaya pendidikan sekolah dasar adalah 3,24 juta rupiah dan meningkat menjadi 3,32 juta rupiah di 2022. Sementara untuk tingkat SMP, rata-rata biaya pendidikan pada 2021 adalah 5,59 juta rupiah. Di tahun 2022 meningkat menjadi 5,71 juta rupiah. Lalu bagaimana dengan tingkat SMA? Ada peningkatan dari 7,8 juta di 2021 menjadi 8,1 juta di 2022. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang lebih berkualitas, pemerintah pada 2022 menyisihkan anggaran hingga 574,9 triliun rupiah. Sementara di tahun 2023 meningkat menjadi 612,2 triliun rupiah. Lalu apa langkah yang harus dilakukan agar bisa menahan laju peningkatan biaya pendidikan? Kita akan bahas setelah tayangan berikut ini. Badan Pusat Statistik BPS mencatat biaya pendidikan dari tahun ke tahun terus meningkat. Bahkan komponen pendidikan, utamanya biaya sekolah swasta, jadi salah satu penyumbang inflasi pada Juli 2023 karena bertepatan dengan tahun ajaran baru. Di mana komoditas utama penyumbang andil inflasi kelompok pendidikan Juli 2023 ini adalah biaya sekolah SD, biaya sekolah SMP, dan biaya sekolah SMA. Yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,01%. Dapat kita lihat pada grafik dalam slide ini ya, bahwa inflasi kelompok pendidikan cenderung terjadi pada rentang bulan Juli hingga September, bersamaan tentunya dengan dimulainya tahun ajaran baru. BPS menyebut sepanjang 2020 hingga 2023, inflasi bulanan biaya pendidikan pada Juli dan Agustus cenderung meningkat. Setiap Juli, angka inflasi bulanan kelompok pengeluaran pendidikan sebesar 0,16% pada 2020, 0,18% di 2021, dan 0,34% di tahun 2022. Sementara pada Juli 2023 mencapai 0,66%. Adapun pada tiap Agustus, inflasi bulanan biaya pendidikan senilai 0,57% di 2020. Kemudian 1,2% di tahun 2021 dan 1,85% pada 2022. Sejumlah orang tua mengakui mahalnya biaya pendidikan di sekolah swasta. Namun, masalah zonasi hingga fasilitas yang lebih baik jadi alasan lebih memilih sekolah swasta. Tapi memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan sekolah negeri karena masih berbasis zonasi gitu. Sehingga akhirnya pilihan keduanya memang kita harus mencari sekolah swasta dan akhirnya kita memutuskan mencari sekolah swasta yang memang secara akses tidak terlalu jauh dari rumah. Kalau melihat dari perkembangan teknologi saat ini, saya sebagai orang tua melihat di sekolah swasta ini memang lebih banyak penerapan teknologinya ya. Bukan berarti di sekolah negeri itu tidak maksimal dalam penerapan teknologi, namun sekolah yang saya pilih di sekolah swasta ini tidak hanya berbasis teknologi, tapi ada mata kuliah atau mata-mata pelajaran yang memang dipelajari secara khusus mengenai misalnya desain grafis, teknik informatika, aplikasi-aplikasi terkini, dan lain sebagainya. Pengamat pendidikan Retno Listiarti menyebut seragam, buku, sampai uang gedung menjadi faktor paling besar naiknya biaya pendidikan di sekolah swasta. Retno menilai pemerintah sebaiknya mengintervensi guna meredam kenaikan biaya pendidikan, misalnya dengan menambah sekolah negeri. Inflasi ini disumbang ya oleh sekolah swasta, itu sesuatu yang sangat wajar karena memang pemerintah daerah terutama belum mampu ya menambah jumlah sekolah negeri. Pendidikan merupakan bagian penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah harus benar-benar memastikan menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. Tim Liputan Kompas TV.
Badan Pusat Statistik mencatat kelompok pengeluaran untuk pendidikan menyumbang kenaikan inflasi pada Juli 2023. Hal ini terjadi karena biaya sekolah khususnya di swasta terus naik setiap tahun. Apa yang harus dilakukan pemerintah agar biaya sekolah tidak semakin mahal? Kita akan bahas bersama anggota Komisi 10 DPR dari fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera serta pemerhati pendidikan Doni Kusuma. Selamat malam Bung Andreas juga Pak Doni. Selamat malam Friska, selamat malam Pak Doni. Selamat malam. Kalau dari Bung Andreas dulu, ini saya kedua-duanya ya, ke Bung Andreas juga ke Pak Doni. Saya ini kayaknya mewakili orang tua murid yang khawatir begitu, karena setiap tahun kayaknya, hitung-hitung biaya pendidikan anak, kok kayaknya naik lagi. Kalau dari DPR melihat ini apa sih yang jadi kendala utama? Ya, kalau ya seperti tadi juga dari penjelasan dari orang tua siswa mungkin tadi yang disampaikan itu, biaya pendidikan yang mahal ini memang disebabkan oleh pungutan-pungutan yang ya tambahan lah, pungutan ekstra karena fasilitas ekstra yang juga disiapkan oleh sekolah tersebut gitu. Dan di sini kebanyakan adalah sekolah-sekolah swasta gitu. Tapi juga bukan berarti di negeri ya itu selalu murah gitu. Karena kalau kita tahu juga banyak sekolah-sekolah negeri yang favorit itu biaya pendidikannya juga mahal, apalagi di perguruan tinggi gitu. Sekarang antara swasta dan negeri praktis hampir sama biaya pendidikan itu gitu. Yeah. Hal yang mungkin dulu berbeda gitu, karena dengan dengan berbagai macam sistem penerimaan di perguruan tinggi yang memberikan ruang pada perguruan tinggi untuk melakukan pemungutan yang kemudian menjadi mahal untuk biaya pendidikan itu gitu. Nah di sini memang saya kira persoalan ini terutama adanya favoritisme pendidikan dan fasilitas pendidikan yang disiapkan. Nah sehingga kemudian juga di sini tentu ya saya kira topik ini kita tidak bicara soal inflasi, tapi kita bicara soal biaya pendidikan dan pemerataan pendidikan dengan kualitas yang seimbang antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, antara swasta dan negeri, dan bagaimana negeri juga mengejar fasilitas dan ketertinggalan dari sekolah-sekolah swasta yang favorit. Sementara kita tahu juga misalnya kalau di daerah misalnya di daerah seperti daerah pemilihan saya di jauh di NTT di Flores. Yeah. Nah itu ya 1-2 sekolah swasta mungkin bagus dengan fasilitas yang bagus, tapi banyak sekolah swasta juga yang dengan keterbatasan yang luar biasa dengan kesulitan pembiayaan yang mereka hadapi gitu. Nah di sini kita lihat faktornya itu adalah faktor pembiayaan pendidikan dan pemerataan pendidikan yang harus menjadi perhatian pemerintah ya tentu dengan ya kita semua gitu, dalam arti keterlibatan masyarakat untuk memberikan pandangan dan masukan-masukan juga dari para ahli pendidikan, sehingga dengan demikian pemerataan pendidikan, pemerataan kualitas pendidikan, dan kemudian ketersediaan pembiayaan pendidikan yang juga berkeadilan. Karena tadi misalnya kita lihat bahwa ya tahun ini kan berapa 600 sekian triliun itu pembiayaan pendidikan dari negara sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar 20% pembiayaan dari APBN itu untuk pendidikan. Tapi kita tahu bahwa itu semua tidak masuk ke fungsi, tidak masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek, tapi itu merupakan bagian dari fungsi pendidikan. Kita lihat ini kan kalau kita lihat angka itu seolah-olah bahwa ya negara ini memberikan perhatian full pada pendidikan. Tidak semuanya ke sana padahal ya. Tapi tidak semuanya untuk kepentingan pendidikan, karena fungsi pendidikan itu mempunyai pemahaman dan pengertian yang sangat luas gitu. Yeah. Misalnya kita lihat bagaimana kalau di dalam pembiayaan pendidikan ini di APBN praktis hampir semua KL, kementerian dan lembaga itu mempunyai aspek fungsi pendidikan yang dibiayai juga oleh negara gitu. Dan rata-rata pembiayaan pendidikan, fungsi pendidikan dari
kementerian dan lembaga yang bukan di Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan di perguruan tinggi formal atau di lembaga-lembaga pendidikan formal. Jadi disitulah kita lihat bagaimana ketimpangan itu terjadi, sehingga di sini ya perlu ada evaluasi yang menyeluruh kalau kita bicara soal pembiayaan pendidikan dan keadilan di dalam pembiayaan pendidikan itu gitu. Kalau Pak Doni lihatnya dari hulu sampai hilirnya apa ini yang jadi kendala utama? Biaya pendidikan naik terus setiap tahunnya. Ya Mbak, kalau saya lihat sebenarnya ada 5 argumentasi ya mengapa pendidikan kita mahal. Pertama, dari dulu sampai sekarang pendidikan itu berkorelasi dengan naiknya kebutuhan pokok. Biasanya hitungannya itu harga beras. Dan itu dari tahun 90 sampai sekarang itu relasinya hampir sama. Artinya harga-harga itu pasti akan selalu meningkat, naik seiring dengan kebutuhan pokok, termasuk juga nanti kenaikan bensin dan lain-lain. Itu pasti akan mempengaruhi seluruh biaya-biaya pendidikan. Nah, korelasi ini akan membantu kenaikan biaya pendidikan karena pembiayaan apa yang dibutuhkan untuk sekolah itu semakin meningkat. Seperti yang utamanya ya, misalkan seragam, sepatu, tas, transportasi, ya. Dan apalagi dengan kebijakan kementerian ini yang memberikan kebebasan pemerintah daerah untuk membuat seragam yang macam-macam, ada seragam adat, itu akan semakin berat lagi. Apalagi kasus di Jawa Timur misalkan ya, satu sekolah itu bisa sampai 3 juta, 4 juta hanya untuk membayar untuk uang tahun ajaran baru, termasuk seragam, topi, lalu sepatu, kaos, ya, dan lain-lain, termasuk itu ada pakaian adat. Nah ini kan pakaian adat kan itu sesuatu yang tidak murah ya, dan seragam itu dulu zaman saya kan hanya 2, seragam sekolah nasional dan pramuka saja sudah itu selesai. Tapi sekarang itu masih ada seragam sekolah yang khas, lalu ada seragam adat ya di pemerintah daerah, itu menjadi mahal. Lalu kemudian yang ketiga, pembangunan renovasi sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah swasta itu kalau dia membangun, merenovasi kan juga dana dari masyarakat, maka biasanya dibebankan kepada orang tua murid baru. Dan ini juga ada korelasinya dengan kebijakan zonasi, karena apa? Batasan kuota zonasi itu akhirnya membuat banyak sekolah kan harusnya berpindahnya ke sekolah-sekolah lain yang non negeri, sekolah swasta, dan sekolah swasta itu membiayai sendiri. Lalu yang ketiga, kesadaran publik akan pentingnya pendidikan, maka sekarang banyak orang tua ingin menyekolahkan anaknya sampai SMA, kemudian sampai perguruan tinggi. Dan yang terakhir, ironisnya kebijakan pendidikannya yang tidak mendukung. Tadi pertama dari sisi anggarannya 20%, tetapi misalkan tahun 2023 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya dapat 13%, jadi sekitar 80,22 triliun saja. Dan itu sangat sedikit ya. Sementara dana BOS, lalu kemudian kalau dana BOS itu biasanya langsung ke sekolahannya. Dan ke sekolahannya pun juga tentu saja tidak efektif, karena dengan metode Siplah, sekarang dengan aplikasi, biaya-biaya pembelian barang-barang di sekolah itu semakin mahal. Artinya apa? Barang-barangnya sama, di toko sebelah lebih murah, dengan aplikasi jadi lebih mahal. Lalu kemudian kebijakan pemerintah yang terkait dengan pembiayaan pendidikan ini ya masih kurang. Untuk kartu Indonesia kuliah aja, KIP kuliah saja tahun ini kan drastis karena tidak ada anggarannya, artinya sangat kurang gitu. Sementara saya berpikir di beberapa kebijakan pendidikan itu ada memikirkan untuk dana abadi pendidikan ya hampir 100 triliun kalau saya lihat itu dananya yang pernah dikatakan Ibu Sri Mulyani ya kalau tidak salah. Dana abadi pendidikan, padahal itu kan anggaran pendidikan yang seharusnya dipergunakan untuk membuka akses, gitu. Tetapi yang dipakai adalah bunganya yang dipakai untuk proses pendidikan. Nah ini kan sebenarnya sesuatu yang harus dipertimbangkan juga, dan terutama memang dari sisi kebijakan pendidikan, dan ini dari sisi undang-undangnya Mbak. Jadi undang-undang sistem pendidikan nasional kita itu memang tidak ada pasal-pasal yang membahas secara khusus tentang 20% anggaran, padahal konstitusinya jelas 20% anggaran dari pusat dan dari daerah, dan itu hampir separuhnya habis untuk membayar gaji guru, yang lain ditransfer ke pemerintah daerah, yang mekanisme transparansi dan akuntabilitasnya pun juga banyak dipertanyakan. Mungkin itu akhirnya membuat ya pendidikan kita menjadi runyam, menjadi semakin mahal. Nah, Komisi 10 dari sisi regulasi tadi, dari sisi pembiayaannya, apa yang bisa didorong sebagai partnernya pemerintah untuk ini? Ya, dari kita kalau lihat dari hulunya ya, Bung Andreas? Tadi jingkol pada, halo? Tadi sempat terputus Bung Andreas. Nah, sekarang ada lagi suaranya, silakan dilanjutkan.
Ya, dari hulunya kita bicara soal ya ada rencana untuk melakukan revisi terhadap undang-undang Sisdiknas ini. Nah, sehingga penting juga di situ satu aspek yang khusus membicarakan soal itu tadi hal yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan. Perintah dari Undang-Undang Dasar. Saya kira ini satu poin penting sehingga dengan demikian juga menjadi lebih efektif di dalam pembiayaan negara, tanggung jawab negara di dalam pembiayaan pendidikan. Kemudian juga kalau saya perhatikan memang secara umum mapping terhadap kurang atau belum dilakukan secara baik, sehingga menjadi hal yang berkaitan dengan zonasi tadi gitu. Dan kemudian juga berkaitan dengan ya sekolah swasta dan sekolah negeri. Nah, di daerah itu banyak sekali, artinya sekolah swasta yang sudah ada di satu tempat, kemudian dibangun lagi sekolah negeri di sebelahnya atau di posisi yang dekat gitu. Hanya karena memang ini adalah kewenangan di daerah gitu. Nah, ketika bupati atau gubernur ketika di dalam kampanye mereka menjanjikan itu, kemudian mereka membangun itu dengan pertimbangan ini sekolah negeri. Nah, kalau dari Pak terjadi eksodus gitu, artinya orang berlomba-lomba ke sekolah negeri. Ada sekolah yang kekurangan siswa, ada sekolah yang kelebihan siswa. Nah, ini juga menyebabkan ya ada wilayah daerah yang sekolahnya mahal, ada yang menjadi orang berlomba-lomba ke sekolah negeri. Sementara kalau kita mendukung sekolah-sekolah swasta tersebut, seharusnya ini bisa teratasi baik dari aspek kualitas maupun aspek pembiayaan pendidikan gitu. Nah, sehingga satu hal yang penting juga adalah mapping terhadap sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia ini. Baik, terakhir Pak Doni, jadi singkat saja, tapi apa yang bisa dilakukan dalam jangka waktu dekat ini? Karena kan tahun ajaran baru ini semakin datang dalam waktu yang singkat begitu. Ya, kalau dalam jangka waktu dekat, tentu saja kalau dari sisi pemerintah perlu dalam proses penganggarannya ya, karena penganggaran pendidikan ini ada di kementerian, lebih baik itu untuk KIP dan Kartu Indonesia untuk anak-anak kuliah itu diperbanyak. Jadi ayolah kita berikan akses kepada masyarakat untuk bisa mengakses dunia pendidikan. Lalu kemudian untuk yang jangka yang agak jauh ya, menengah, itu artinya bagaimana pemerintah daerah dan pemerintah pusat berkolaborasi untuk membereskan PPDB berbasis zonasi ini. Karena pendidikan ini kan sudah menjadi urusan konkuren, sehingga itu menjadi fokusnya pemerintah daerah. Maka pemerintah pusat perlu mendampingi pemerintah daerah di dalam merencanakan. Dan saya setuju dengan Pak Andre bahwa yang dibutuhkan itu kolaborasi dengan kemitraan sekolah swasta, bukan membangun sekolah-sekolah negeri di tengah sekolah swasta. Ya, itu akan mematikan sekolah-sekolah swasta juga, caranya seperti itu. Maka perlu kerjasama dan perlu perubahan paradigma lah. Pemerintah harus melihat bahwa sekolah swasta itu pun ijazahnya adalah ijazah negara gitu. Kalau mereka lulus, artinya itu kualitas hasil dari pendidikan sebuah negara. Maka ada keseimbangan lah di situ. Kalau memang tidak ada sekolah negeri sama sekali atau sekolahnya sama sekali tidak mencukupi, tentu saja bisa dipertimbangkan untuk membangun sekolah-sekolah negeri di sana. Tetapi ini tetap butuh komitmen dan analisis yang lebih tepat, karena data-data sekarang itu sudah ada banyak. Sehingga standar pelayanan minimal itu tetap dapat tercapai di daerah. Komitmen ini yang harus dilaksanakan, karena pada akhirnya di akhir orang tua murid juga begitu yang ketar-ketir, ditambah lagi kalau bicara pendidikan ini kan amanat konstitusi, semestinya dijalankan dengan sebaik mungkin agar bisa merata dirasakan oleh seluruh warga negara. Terima kasih anggota Komisi 10 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Pak Andreas Hugo Parera. Terima kasih juga pemerhati pendidikan Pak Doni Kusuma. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Berikutnya